Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd, fayal hamdulillah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus-Shalihin. Saat ini masuk pada bab tentang sabar. Hadirin, dalam pembahasan bab ini paling tidak kami rangkum dalam 6 sub pembahasan. Ada 6 sub pembahasan menurut rangkuman kami. Mungkin akan menjadi 2 bagian insyaallah. Bagian pertama 3, nanti bagian kedua insyaallah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama adalah bahwasannya kesabaran itu harus ada. Kesabaran itu harus kita miliki karena ujian pasti ada. Kesabaran harus kita miliki karena ujian itu pasti ada. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 200. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru ila akhirih. Hai orang-orang yang mukmin, hai orang-orang beriman, sabarlah kamu dan sabar pula dalam menghadapi musuh-musuhmu. Hadirin, ini ayat yang sangat gamblang memerintahkan kita untuk memiliki kesabaran. Jadi sabar itu merupakan sebuah piranti dalam kehidupan kita yang harus ada. Jadi kalau ada orang nggak sabaran, itu memang belum lengkap hidupnya. Kenapa? Harusnya dia memiliki kesabaran. Orang beriman, bersabarlah kalian dan bersabarlah menghadapi musuh-musuhnya. Hadirin, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 155. Ini masih dalam kitab Riyadhus-Shalihin ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah 155. Sungguh akan kami uji kamu dengan suatu cobaan, yaitu ketakutan, kelaparan, dan kesulitan menghimpun harta, kematian jiwa anggota keluarganya, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira, besarkanlah hati orang-orang yang bersabar.
Hadirin, di ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu pasti akan diuji. Jadi pasti akan diuji. Walanabluwannakum. Ini kalau dalam kata bahasa Arab ini ada penyangatan. Jadi akan pasti akan diuji. Jadi kalau dengan sekarang sudah menghadapi ujian, maka berbahagialah karena bisa jadi itu bukti panjenengan orang-orang yang beriman. Sebaliknya, yang kok tenang-tenang saja nanti dulu. Jangan-jangan dianggap belum beriman. Fir'aun itu nggak pernah sakit, nggak pernah miskin. Fir'aun itu nggak pernah sakit, nggak pernah miskin. Nah, kalau jenengan sekarang sakit-sakitan berarti jenengan sudah nggak sama dengan Fir'aun, ya kan? Ya. Berarti jenengan berbahagialah karena memang salah satu ciri khasnya orang beriman itu akan menghadapi ujian. Jadi kenapa? Karena bagian dari meningkatkan kelas itu kan dengan ujian. Saya contohkan kalau panjenengan di sekolah itu kalau ada pengumuman ujian itu harusnya dihadapi atau ditinggal pulang. Dihadapi kan? Dihadapi. Kalau panjenengan tinggal pulang kira-kira apa yang terjadi? Nggak lulus ya, nggak naik kelas. Nggak lulus. Hadapi. Maka imam inilah. Nah, di bagian akhir ayat ini wabasyiris shabirin, maka berikan kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Artinya, ketika kita menghadapi kenyataan hidup yang pasti akan ada ujian di dalamnya, itu kita akan dapat kabar gembira kalau mau bersabar. Jadi orang-orang mukmin itu sudah diberitahu lebih dulu sama Allah ini. Hasil akhirnya, walaupun ujian banyak, hasil akhirnya itu kalian akan gembira loh. Dia akan gembira. Mari kita lanjutkan dulu. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 156, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa malapetaka mereka berkata inna lillahi, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Hadirin, di ayat ini Allah menggambarkan bahwasannya paling tidak orang-orang yang bersabar itu ciri khasnya adalah mengembalikan kepada Allah. Jadi mengembalikan kepada Allah tentang kondisinya. Inna lillahi, sebenarnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Ya, jadi di bagian pertama tadi apa? Seorang mukmin harus memiliki kesabaran. Karena ujian itu pasti ada. Jadi yang jelas Allah sudah jauh, walanabluwannakum, Allah pasti akan menguji kalian. Maka kalau kita sudah pasti diuji, berarti harus memiliki modal. Modalnya kesabaran. Sampai di sini bisa dipahami betul Bu? Bisa ya? Jadi bahwasanya kesabaran ini merupakan modal gitu, yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, karena kita pasti akan bertemu dengan ujian. Jadi jangan berharap hidup ini lempeng-lempeng mawon, tidak ada. Hidup yang tanpa ujian, yang lempeng-lempeng itu hanya ada di sinetron ya. Nggak ada. Loh, kalau ada orang kelihatannya kok senyum-senyum, apakah itu nggak pernah ada ujian? Jangan dikira. Hanya bedanya adalah Allah mudahkan urusannya kan gitu. Saya sering contohkan Bapak sekalian, kalau penjaringan beban 1 kilo, misalkan 1 kilo, itu kalau bagi penjaringan berat betul. Penjaringan tidak berat ya, 1 kilo.
gula sekilo, paling calon-calonnya saya. Tapi bagi anak kita atau cucu kita yang baru usia sebulan, sekilo gimana? Itu kalau ditaruh tangannya nggak gerak tangannya, gimana? Apa artinya? Bukan beda bebannya, tapi beda lengan yang mengangkatnya. Hadirin, bukan beda bebannya, tapi beda lengan yang mengangkatnya. Seorang mukmin itu ujiannya sama dengan yang lain kok, sama. Pernah ngalami sakit, pernah ngalami nggak punya duit. Orang beriman pernah ngalami nggak punya duit ya? Sering. pernah saudaranya kerabatnya meninggal, pernah kan? Pernah. Tapi kok beda rasanya? Karena Allah menguatkannya. Tadi lengannya beda. Ada yang kena musibah kemudian jatuh kepada kekufuran, jatuh kepada menuduh Allah, suudzon pada Allah. Kan ada itu kan, diuji nggak punya duit misalkan, itu kan kadang-kadang suka nyalain Allah. Lah iya, Gusti Allah gimana sih? Kurang apa dewe iki? Wis ngaji, ya. Wis sholat, ya. Taklimnya bolak-balik isu awan ini, isu awan. Kok cepatnya kaget dong. Ya itulah kaum muslimin, kaum mukminin ya. Memang akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika kita bersabar, Allah akan memberikan kabar gembira berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin. Nah, dalam ayat yang lain, surat Muhammad ayat 31, ini masih di bagian pertama tadi, bahwasanya ujian itu pasti ada dan kita harus memiliki modal kesabaran. Allah jawab dalam surat Muhammad ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami uji kamu sehingga kami ketahui orang-orang yang berjuang di antaramu dan orang-orang yang bersabar. Hadirin, Allah pasti akan menguji kita. Sampai kapan? Sampai nyata benar apakah kita benar-benar termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi ingat kalimatnya benar-benar akan diuji loh, ya kan? Maka modalnya adalah bersabar. Karena kalau panjenengan menghadapi semua dengan kesabaran, Allah akan memberikan kita kabar gembira. Ya, apa kabar gembiranya? Pahala yang tidak terbatas. Baik, nanti di bagian kedua. Hadirin Allah. Bagian kedua, bahwasanya ujian hidup adalah lahan pahala dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin, ujian hidup itu ternyata adalah bagian dari lahan pahala bagi seorang mukmin dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Yang pertama adalah diantaranya Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya orang-orang yang sabar pasti diberi pahala sempurna yang tanpa hisab. Tanpa hisab, tanpa hitungan. Hadirin rahimahullah. Pahala orang-orang yang bersabar itu ternyata tanpa hitungan, tak terhingga. Jadi pahala orang-orang yang sabar itu apa? Tak terhingga. Makanya benar betul kalau orang mengatakan kesabaran kuis entek, benar betul gitu. Harusnya nggak benar dong, kan? Oh Allah menyiapkan pahalanya tak terbatas kok. Kok kita pakai batas sih sabarnya? Ya, benar betul. Ada yang kegeran, wis kaya kesabaran wis entek. Wah, ya sudah pulaan lagi lah ke pasar gitu kan bisa. Kenapa? Allah nyiapkan pahalanya tak terbatas. Masa sih kesabaran kita terbatas? Jadi ini harusnya jadi motivasi kita.
nggak terbatas loh pahalanya orang sabar itu. Bahkan dalam satu keterangan hadis ya, itu di surga itu ada surga yang paling tinggi, yang itu nggak bisa orang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang punya kesabaran. Tidak bisa, orang biasa masuk nggak bisa. Orang baik saja nggak bisa, harus punya kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu akan menyempurnakan. Jadi contoh ibadah itu butuh sabar betul? Butuh. Gimana Bu? Ibadah butuh sabar betul? Butuh kan? Iya butuh sabar Bu ibadah itu. Bayangkan, misalkan imamnya masih wairil maghdubi langsung amin, kan nggak beres juga itu kan? Berarti nggak sabar ini makmumnya. Sabar sampai selesai, sampai waktunya. Ya? Rokok belum masih apa? Langsung ditinggal sendiri nggak bisa. Ibadah butuh kesabaran. Maka memang harus ada kesabaran itu. Itu adalah tingkat tertinggi dalam surga itu adalah orang-orang yang bersabar. Hadirin, jadi pahala orang bersabar tak terbatas. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar karena jenengan pahalanya bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 10, tapi tak terhingga. Gimana Bu kira-kira Bu? Siap sabar atau kesabaran gue setek tadi? Oh siap sabar ya? Masya Allah. Hati-hati Pak, Ibu semakin sabar sekarang, hati-hati. Gak bahaya. Bapak juga begitu, yang sabar ya, yang sabar. Tenang aja saudara, sabar kan. Baik, kita lanjutkan. Dalam ayat yang lain, Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin 'azmil umur. Barang siapa sabar dari penganiayaan seseorang dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk sikap perbuatan yang sangat terpuji. Hadirin, sabar itu ternyata ladang pahala. Tadi kan saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena pahalanya orang sabar tak terbatas, gitu kan? Ditambah lagi, ini min azmil umur, perkara istimewa, perkara nggak biasa. Orang sabar itu orang istimewa, nggak sabar, orang biasa-biasa, kan? Kalau orang nggak sabar biasa-biasa, tapi orang sabar adalah orang istimewa. Min azmil umur, dari perkara-perkara yang sangat terpuji. Hadirin Allah, ini lagi-lagi memperkuat bahwasanya kesabaran memang itu tidak biasa. Makanya kalau orang bisa bersabar itu berarti orang yang luar biasa. Ada lagi Bu, dalam Al-Quran Al-Baqarah 153, bahwasanya sabar itu bisa menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah dan minta pertolongan Allah. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Hadirin, dengan sabar itu tidak hanya pahalanya nggak terbatas, tidak hanya amal yang sangat terpuji, tapi juga menjadi menjadi sarana untuk doa-doa diijabah oleh Allah. Ini saya sering sampaikan di beberapa pertemuan. Jadi kalau panjenengan mau doa tapi dijabah Allah, itu ibaratnya proposal doa kita itu dilampiri Pak. Dilampiri dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jadi kalau mau dijabah doanya, ibu kuatkan sabarnya, kuatkan sholatnya. Misalkan nanti malam mau doa gitu nih, mulai pagi sabar dan sholatnya dikuatkan, sabar kan, sholatnya tepat waktu, berkualitas gitu. Itu kalau malamnya mau doa, jadi tiba-tiba jadi sabar pagi itu. Kan? Tanya suaminya, Bu, tumben Bu gak marah-marah, nanti malam aku mau proposal lagi si Allah. Nah, gitu kan ya, tumben sabar ya, biasanya belum marah-marah. Nah, sabar. Jadi sabar itu sekali lagi sabar itu adalah pahala menjadi lahan pahala dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sudah dapat 2 poin. Yang pertama, sabar itu memang harus ada. Kenapa? Karena ujian pasti ada. Yang pertama tadi. Yang kedua bahwasannya
sabar itu menjadi ladang pahala dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah mungkin itu karena waktu juga yang memisahkan. Insya Allah berikutnya akan kita sampaikan di bagian berikutnya. Semoga manfaat. Sekali lagi ayo berusaha berikhtiar menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah dengan apa? Dengan banyak bersabar. Sabar dalam ibadah, sabar ketika mendapat musibah, sabar ketika menjaga diri dari kemaksiatan yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.